Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, masih dalam pembatal wudu. Sudah disebutkan sebelumnya dua pembatal wudu. Yang pertama yakni keluarnya zat atau sesuatu dari dua jalan kecuali mani. Yang kedua adalah hilangnya akal kecuali tidur dalam keadaan duduk di mana panggulnya ini rapat dengan tempat duduknya. Kemudian pembatal wudu yang ketiga, kata beliau rahimahullah, as-salisu, yang ketiga, iltiqa'u basyaratayir rajuli wal mar'ati al-kabiraini al-ajnabiyaini min ghairi ha'il. Pembatal wudu yang ketiga adalah bertemunya kulit, dua kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah besar, tidak ada hubungan mahram di antara keduanya dan sentuhannya tanpa pelapis, tanpa perantara. Sudah kita terangkan kemarin di pertemuan sebelumnya, dalil dari masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Yang dimaksud dengan menyentuh di sini adalah bersentuhan kulit dengan kulit. Kata beliau rahimahullah, membatalkan wudu adalah bersentuhannya dua kulit, yakni kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Yang dimaksud dengan kulit di sini adalah semua bagian tubuh ya manusia, ya, semua bagian teratas dari tubuh manusia kecuali rambut, kuku dan juga gigi. Jadi kulit dalam bab pembatal wudu adalah semua bagian tubuh kecuali rambut, ya, kecuali rambut, kemudian kuku dan gigi. Ini tidak masuk dalam definisi kulit dalam bab pembatal wudu. Adapun dalam bab mandi junub akan disebutkan nanti, maka kulit mencakup semuanya termasuk rambut. Dan ini hal yang penting dipahami dalam pembahasan fikih, bahwa terkadang ada satu kata memiliki makna berbeda di bab yang berbeda. Di bab yang berbeda. Nah, seperti di sini kulit. Kalau ditanyakan apa yang dimaksud dengan kulit, definisinya kulit itu yang mana? Ya, maka para ulama mengatakan tergantung kamu berbicara di bab apa. Kalau kita berbicara dalam bab mandi junub, maka yang dimaksud dengan kulit di situ adalah seluruh anggota tubuh terluar, rambut, ya, semuanya tanpa ada pengecualian. Kuku, semuanya masuk. Jelas sampai sini? Ya. Tapi semacam lidah itu bukan kulit dalam bab mandi junub. Lidah, gusi itu bukan masuk dalam definisi kulit dalam bab mandi junub. Karena itulah tidak wajib kumur-kumur dalam mandi junub, tidak wajib. Kumur-kumur dalam mandi junub sunnah. Ya. Kumur-kumur dalam mandi junub hukumnya sunnah. Jadi kayak lidah, gusi itu bukan kulit dalam bab mandi junub. Tapi kuku, rambut itu kulit dalam bab mandi junub. Tapi kalau dalam bab pembatal wudu, maka rambut, kuku, gigi itu bukan kulit. Tapi gusi dan lidah itu kulit. Gusi dan lidah itu apa? Kulit. Dianggap kulit dalam pembahasan pembatal wudu. Maka ini ada lisan itu memiliki dua itlak, dua makna di kalangan fuqaha, tergantung dalam bab apa. Nah, kita di sini dalam bab pembatal wudu. Maka yang dimaksud dengan basyarah kulit adalah semua bagian tubuh manusia, ya, kecuali kecuali rambut, kuku dan gigi. Kalau kulit dengan kulit ketemu, laki-laki perempuan, kulit dengan kulit ketemu,
maka batal wudunya. Jelas sampai sini? Batal wudunya. Nah, tapi kalau rambut bukan kulit dalam bab ini, maka rambut dengan rambut ketemu, rambut kepala misalnya ketemu, tidak batal wudunya. Atau tangannya dia dengan rambut perempuan, ya, dengan rambut perempuan, maka tidak batal wudunya, ya, tidak batal apa? Wudunya. Atau kuku dengan kuku, ini tidak batal wudunya. Atau kulit dengan kuku, ini juga tidak batal wudunya. Atau kulit dengan gigi, tidak batal wudunya, karena gigi tidak masuk dalam definisi kulit dalam bab ini. Adapun lidah dan gusi ini masuk dalam pembahasan kulit, dalam definisi kulit. Maka menyentuh lidah itu membatalkan wudu. Kalau kulit dengan kulit. Jelas sampai sini ya? Baik, ini yang pertama. Jadi membatalkan wudu kalau yang bersentuhan kulit dengan kulit. Ya. Sentuhannya di sini mau sengaja maupun tidak sengaja. Mau sengaja maupun tidak sengaja batal wudunya. Mau terpaksa maupun tidak dipaksa batal wudunya. Seandainya seorang didorong kemudian bersentuhan tetap batal. Karena dalam pembatal wudu ini tidak ada urusannya terpaksa atau tidak, sengaja maupun tidak sengaja. Kapan terjadi batal wudu, kan begitu. Sama kalau orang kentut tidak sengaja, ya tetap batal, biar tidak sengaja. Kalau kentut tetap batal wudunya. Maka walaupun bersentuhan tidak sengaja tetap batal. Yang kedua, ar-rajuli wal mar'ah, laki-laki perempuan. Jadi dipersyaratkan harus beda jenis kelamin. Laki-laki dengan perempuan batal wudu. Kalau laki-laki dengan laki-laki bersentuhan kulit tidak batal wudunya. Sudah berwudu misalnya, kemudian salaman laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka tidak batal wudunya. Ya, karena syaratnya harus beda jenis kelaminnya. Maka laki-laki dengan perempuan batal wudunya. Adapun laki-laki dengan laki-laki dengan perempuan, ya, laki-laki dengan laki-laki maka tidak batal wudu. Perempuan dengan perempuan tidak batal wudu. Ya kan? Tidak batal wudu. Nah, demikian pula misalnya khunsa. Khunsa itu manusia yang lahir dengan dua alat kelamin. Jadi bukan bencong. Kalau bencong kan laki-laki gitu. Laki-laki. Alat kelaminnya cuma satu. Kalau itu dihukum karena jenis kelamin seorang dihukumi dengan alat kelaminnya, bukan gayanya, bukan tingkah lakunya. Ya, biar perempuan tingkah lakunya laki-laki, kalau alat kelaminnya perempuan ya dia perempuan. Biar laki-laki gayanya kayak perempuan, tapi kalau alat kelaminnya laki-laki ya dihukumi laki-laki. Nah, ada namanya khunsa. Khunsa itu manusia yang lahir dengan dua alat kelamin. Dia punya alat kelamin laki-laki, dia punya alat kelamin perempuan. Namanya khunsa. Nah, khunsa ini bersentuhan dengannya tidak membatalkan wudu. Laki-laki dengan khunsa bersentuhan tidak batal wudunya. Perempuan dengan khunsa tidak batal wudunya. Sesama khunsa pun tidak batal wudu. Jelas sampai sini tidak batal wudu. Kenapa tidak batal wudu? Ketika laki-laki bersentuhan dengan khunsa, maka di sini ada 50-50 kemungkinan. Kemungkinan khunsa ini laki-laki 50%, kemungkinan perempuan 50%, kan begitu. Maka ada kemungkinan batal, ada kemungkinan tidak batal. Nah, ketika ada kemungkinan seperti ini, hukum asal toharo itu, hukum asal orang yang sudah berwudu tidak batal wudunya sampai ada dalil yang meyakinkan. Sementara di sini khunsa tidak 100% dia laki-laki dan 100% perempuan. Memang ada kemungkinan batal, tapi ada juga kemungkinan tidak batal. Dan hukum asal wudu adalah apa? Syah, tidak batal. Baik. Jadi syaratnya harus laki-laki dengan perempuan bersentuhan. Laki-laki dengan laki-laki tidak batal, perempuan dengan perempuan tidak batal. Syarat yang ketiga, al-kabirain. Laki-laki dan perempuannya sudah besar. Yang dimaksud sudah besar di sini bukan balik. Bukan balik. Walaupun belum balik, tapi kalau laki-laki perempuannya sudah dianggap besar, maka sudah membatalkan wudu. Walaupun belum balik. Misalnya ada anak perempuan, dia belum balik, tapi dia sudah dianggap besar, sudah dianggap besar lah oleh masyarakatnya, ini sudah dianggap perempuan besar, ini anak perempuan sudah dianggap besar. Maka ini kapan laki-laki dewasa bersentuhan dengan anak perempuan seperti ini, walaupun belum balik tapi sudah dianggap besar, maka batal wudu. Ya. Atau ada laki-laki anak laki-laki belum balik, masih 10 tahun misalnya, belum balik, tapi sudah dianggap besar. Maka perempuan dewasa bersentuhan dengan anak laki-laki seperti itu batal wudunya. Batal wudunya. Kenapa? Walaupun belum balik tapi sudah dianggap apa? Besar.
Tapi kalau anak itu belum dianggap kabir, belum dianggap besar oleh urf, oleh masyarakat, akan diterangkan nanti bagaimana patokannya. Kalau belum dianggap besar, maka tidak membatalkan wudu. Misalnya anak bayi, laki-laki sudah berwudu, sentuh anak bayi perempuan, tidak batal wudunya. Sentuh anak-anak perempuan dewasa sudah berwudu, sentuh anak laki-laki umur 2, 3 tahun, 4 tahun. Ya, ini tidak batal wudunya. Karena belum dianggap besar, anak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun belum dianggap besar. Ya. Jadi patokannya adalah kapan seorang anak sudah dianggap besar, laki-laki maupun perempuan, maka dihukumi sama seperti orang besar, orang dewasa. Nah, sekarang patokannya, kapan seorang anak itu dianggap besar, laki-laki maupun perempuan? Kata para ulama, seorang anak laki-laki atau perempuan sudah dianggap kabir dalam pembahasan ini kalau orang yang punya tabiat normal, punya syahwat yang normal, sudah punya ketertarikan dengan anak seperti itu, walaupun dia belum balik. Misalnya ada anak perempuan masih 11 tahun atau 12 tahun belum balik, tapi orang laki-laki normal, ya, dengan anak 12 tahun ini dia sudah punya ketertarikan dengannya. Ya. Normalnya dia sudah punya ketertarikan. Misalnya 12 tahun tapi badannya apa? Badannya besar. Masih 12, belum balik sebenarnya. Akalnya belum sempurna kan begitu. Belum balik. Tapi ini anak 12 tahun perempuan badannya besar. Ya, orang laki-laki normal kalau lihat dia itu akan muncul ketertarikan. Maka ini sudah dianggap kabir. Nah, sampai sini. Demikian pula anak laki-laki umur 12 tahun belum balik tapi badannya besar, ganteng misalnya. Ya, perempuan normal melihat dia punya ketertarikan. Ini sudah dianggap apa? Sudah dianggap kabir, sudah dianggap besar walaupun belum balik. Nah, ini kalau disentuh anak-anak seperti ini walaupun belum balik, batal wudunya. Batal apanya? Wudunya. Kenapa tidak dipersyaratkan balik? Kenapa dipersyaratkan kabir? Karena illat dalam masalah ini, illat dalam masalah bersentuhan ini adalah madhannatus syahwah. Jadi dikembalikan kepada syahwat. Biar dia belum balik, tapi kalau orang normal sudah punya syahwat kepadanya, sudah punya ketertarikan kepadanya, maka dia sudah dianggap dewasa, besar, dihukumi balik. Dihukumi sama seperti orang balik yang kalau disentuh batal wudu. Mungkin masih ada pertanyaan, bagaimana patokannya seorang itu dianggap kita punya ketertarikan kepadanya? Kata para fuqaha, patokannya untuk anak perempuan dikatakan sudah besar kalau laki-laki dewasa melihat dia kemudian mohon maaf misalnya kelamin laki-lakinya berdiri. Berarti apa? Dia tertarik, ada ketertarikan. Maka ini kalau alat kelaminnya laki-laki berdiri ketika lihat anak perempuan itu, maka itu sudah membatalkan wudu kalau disentuh. Sudah membatalkan wudu kalau disentuh. Jelas ya? Walaupun belum balik, berapapun umurnya. Anak perempuan ini berapapun umurnya, tapi kalau laki-laki normal melihatnya, ya, yakni melihat dengan pandangan syahwat, maksud saya, melihat dengan pandangan syahwat berdiri, maka batal wudunya kalau disentuh. Jelas sampai sini? Nah, sementara patokannya untuk anak laki-laki, kapan seorang anak laki-laki dewasa, anak laki-laki dianggap besar, yaitu kalau perempuan normal, ingat ya, yang normal, syahwatnya normal, ya. 6. Perempuan normal melihat anak laki-laki itu, dia punya kecenderungan tertarik kepadanya, suka kepadanya. Kalau perempuan kan perasaannya dilihat, dia tertarik kepadanya, lihat anak laki-laki seperti itu pada usia seperti itu belum balik, tapi mungkin dia badannya besar, kemudian ini dia punya ya ketertarikan kepadanya, pandangan kepadanya, maka ini dianggap besar, sudah dianggap membatalkan wudu kalau disentuh, walaupun dia belum balik. Jelas sampai sini? Ini syarat yang ketiga, laki-laki dengan perempuannya harus besar, kabir, walaupun belum balik. Syarat yang keempat, ajnabiyain, ajnabi, tidak ada hubungan mahram di antara keduanya. Kenapa? Karena yang menjadi madhannatus syahwah adalah bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Artinya kalau laki-laki dengan perempuan bersentuhan tapi mahram, maka tidak batal wudunya. Misalnya ibu dengan anak laki-lakinya, biar anak laki-lakinya sudah besar, dewasa, sudah berwudu, ibunya anak laki-lakinya sudah berwudu, besar, bersentuhan, tidak batal wudunya. Bapak dengan anak perempuannya sudah berwudu, salaman misalnya, tidak batal wudunya. Ya. Saudara dengan saudarinya, tidak batal wudunya. 6.
Tapi kalau suami dengan istri bersentuhan, maka ini batal wudu. Ini batal wudu. Kenapa? Karena suami dengan istri bukan mahram dalam bab ini. Ya. Jadi mahram ini termasuk kata yang kita sebutkan tadi. Kata yang di kalangan fuqaha punya dua ta'rif, punya dua itlaq. Ya, tergantung di bab mana kita berbicara. Jadi mahram ya, mahram dalam bab pembatal wudu itu sama seperti mahram dalam bab nikah. Definisi mahram dalam bab wudu sama seperti definisi mahram dalam bab nikah, yaitu semua perempuan yang halal untuk dinikahi. Semua perempuan yang halal untuk dinikahi. Itu mahram dalam bab nikah. Itu juga mahram dalam bab wudu, dalam bab pembatal wudu. Nah, sekarang istri kita, kenapa kita boleh nikah dengan dia? Karena dia bukan mahram, makanya boleh kita nikahi. Makanya tidak boleh seorang menikah dengan saudari kandungnya, tidak boleh menikah dengan mahramnya, tidak boleh, karena mahram itu perempuan atau laki-laki yang tidak boleh dinikahi oleh seseorang. Seorang boleh menikah sama istrinya karena istrinya bukan mahram. Nah, definisi itu di bab nikah sama seperti di bab wudu. Karena itulah menyentuh istri membatalkan wudu. Karena istri bukan mahram dalam bab ini, dalam bab pembatal wudu. Sama seperti dalam bab nikah. Seandainya istri itu mahram, tidak boleh dinikahi, ya kan? Tidak boleh dinikahi. Nah, ada definisi lain mahram dalam bab yang lain, ya, yaitu orang yang tidak boleh kita lihat auratnya. Yang tidak boleh kita lihat apanya? Tidak boleh kita lihat auratnya. Ini babnya lain. Ini sama seperti dalam bab safar, ya. Ada mahram dalam bab safar, yaitu semua kerabat laki-laki yang bisa menjaga kerabat perempuannya. Makanya anak kecil, anak kecil yang belum balik itu dalam bab ini mahram bagi ibunya, tapi dalam bab safar dia bukan mahram. Tidak bisa seorang ibu pergi bawa anaknya kecil, dia bilang ini mahram saya, nggak boleh. Ini anak kecil ini bukan mahram dalam bab safar karena dia tidak bisa menjaga ibunya masih kecil. Kan begitu. Makanya beda patokannya. Dalam bab ini dengan bab safar beda mahramnya. Definisi mahram. Jelas ya? Dalam bab ini, dalam bab pembatal wudu sama seperti dalam bab nikah, yaitu semua perempuan yang boleh untuk dinikahi. Karena itulah istri dalam bab ini bukan mahram. Bersentuhan dengan istri membatalkan wudu. Baik, yang bukan mahram bagi seseorang itu ada 18. Seorang laki-laki mahramnya dari perempuan yang bukan seorang laki-laki mahramnya dari perempuan ada 18. Sebagaimana perempuan mahramnya dari laki-laki juga ada 18. Ya. Normalnya orang hanya punya berapa? Hanya punya 11. Hanya punya 11 normalnya. Karena 7 itu berkenaan dengan susuan. Dan susuan itu kan mungkin di zaman-zaman dahulu kita, di zaman-zaman nenek-nenek kita itu mungkin masih ada susuan. Zaman sekarang mungkin ya hampir ada, tapi sudah jarang sekali disusui sama orang. Kalau zaman dahulu kan disusui sama mamanya, ditinggal sebentar, dititip ke ini, disusuin kan gitu ya. Itu dengan pembahasan tersendiri, syarat-syaratnya akan disebutkan nanti di Kitabun Nikah dalam babur radha'ah ya, tentang masalah susuan. Tapi intinya mahram bagi laki-laki itu ada 18, perempuan juga 18, sebaliknya kan tinggal diputar. 7 sebab mahramiyah ada 3. Sebab seorang perempuan menjadi mahram bagi laki-laki ada 3. Yang pertama sebab karena nasab, karena hubungan darah. Yang kedua sebab karena ar-radha'ah, susuan. Dan yang ketiga sebab karena pernikahan, al-musaharah, ya, pernikahan. Adapun mahram bagi laki-laki karena sebab nasab, hubungan darah, yang pertama adalah ibunya. Ada 7 dia, ada 7. Jadi mahram karena nasab, karena darah ada 7, mahram karena susuan juga ada 7, dan mahram karena pernikahan ada 4. Totalnya ada 18. Ada 18. Yang pertama mahram karena nasab, karena darah, pertalian darah, ada 7. Ini kita berbicara bagi laki-laki. Yang pertama adalah ibunya. Yang pertama adalah siapa? Adalah ibunya. Ya, ibunya ke atas, ibunya neneknya. Kita sampai sini. Ibunya dia, ibunya bapaknya, ibunya. Gitu.
Jadi ibunya saya, ibu dari bapak saya, ibu dari ibu saya, nenek dari bapak sama nenek dari ibu, kan begitu. Ya. Ini yang pertama, bapak, ibu. Kemudian yang kedua, anak perempuan. Anak perempuan ini mencakup anak saya, anak perempuan saya, atau anak perempuan dari anak laki-laki saya, atau anak perempuan dari anak perempuan saya, cucu. Ya, cucu perempuan. Ini sudah dua. Yang ketiga adalah apa? Saudari perempuan. Saudari apa? Saudari perempuan. Saudari perempuan itu mahram. Mau saudari perempuan seayah seibu, atau seayah saja, atau seibu saja, itu mahram semuanya. Saudari perempuan, saudari ya, saudara perempuan, saudari seorang itu mahram. Mau saudarinya seayah seibu kandung, atau saudarinya seayah saja, atau saudarinya seibu saja. Ini ketiga. Yang keempat adalah saudari dari bapak. Jadi tante dari bapak. Tante dari bapak. Tante kita dari jalurnya bapak, saudarinya bapak. Itu mahram. Mau tante ini saudara kandung dengan bapak kita, tante ini saudara sebapak dengan bapak kita, tante ini saudara seibu dengan bapak kita, sama. Mahram semuanya. Jadi tidak mesti kandung, biar sebapak, biar seibu, mahram. Ini yang keempat. Yang kelima, saudari dari ibu kita. Ini dalam bahasa Arab dibedakan, tante dari bapak sama tante dari ibu itu dibedakan. Kalau tante dari bapak namanya ammah. Kalau tante dari ibu namanya khalah. Ya, dibedakan. Ya, ini mahram yang kelima, yaitu saudarinya ibu. Apakah tante kita dengan ibu itu kandung, ataukah sebapak saja, atau seibu saja, mahram. Ini 5. Yang keenam, keponakan, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki. Dibedakan. Anak perempuan dari saudara laki-laki, yakni keponakan perempuan dari saudara laki-laki kita. Apakah saudara laki-laki kita ini sebapak dengan kita, seibu dengan kita, atau kandung? Pokoknya anaknya dia mahram bagi kita. Dan yang ketujuh, anak perempuan dari saudari perempuan kita, keponakan perempuan. Dibedakan dalam bahasa Arab itu. Dibedakan dalam Islam antara hukum keponakan laki-laki, keponakan dari anak laki-laki dengan keponakan dari anak perempuan. Keponakan dari saudara laki-laki dengan keponakan dari saudara perempuan. Jelas sampai sini? Ini 7 semua. Ini 7 mahram seseorang dalam masalah darah. Jadi ibu ke atas, ibu, nenek dan seterusnya dari semua arah. Kemudian anak perempuan ke bawah, ya, cucu dari semua arah. 2. Yang ketiga adalah apa? Saudari dengan semua arah maksudnya kandung, sebapak saja, seibu saja, itu maksudnya. Ya. Saudari, kemudian apa? Saudarinya bapak, saudarinya ibu, kemudian yang keenam anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan. 7. Selain daripada ini tidak ada mahram dari hubungan darah. Misalnya sepupu 1 kali bukan mahram. Makanya boleh menikah dengan sepupu 1 kali. Kalimat boleh bukan sunnah, bukan wajib, sekedar boleh. Karena itulah kalau di adat kebiasaan di tengah masyarakat itu dianggap tabu kalau menikah sama sepupu, ya jangan nikah sama sepupu. Bukan karena diharamkan dalam Islam, karena adat melarang. Dan dalam Islam, ya kita tidak mengatakan diharamkan, tapi kita mengikuti adat. Kebiasaan di tengah masyarakat, kalau itu dianggap sebagai suatu hal yang tabu, maka dalam Islam dianjurkan atau jangan dilakukan. Jelas sampai sini? Karena Allah berfirman, wa'mur bil urf, perintahkanlah dengan perintah-perintah yang sejalan dengan urf, kebiasaan di tengah masyarakat. Maka walaupun secara dalam hukum Islam menikah dengan sepupu syah, tapi kalau di adat tertentu misalnya tidak boleh, ya jangan. Bukan karena Islam mengharamkan, secara syariat tidak diharamkan, cuman karena urf. Jelas sampai sini? Maka sepupu 1 kali bukan mahram, apalagi sepupu 2 kali, apalagi sepupu 3 kali. Ya, kalau sepupu kita saja bukan mahram, apalagi sepupunya bapak, apalagi sepupunya ibu, lebih bukan mahram lagi, ya kan? Sepupu kita sendiri yang sejajar dengan kita tidak mahram, apalagi sepupunya bapak, ya, tante, tapi tante ini sepupunya bapak, ini bukan mahram. Kenapa? Bapak saja dengan tante itu bukan mahram, apalagi kita, kan begitu ya? Bapak kita saja dengan sepupunya bukan mahram, apalagi kitanya. Maka tante
tapi sifatnya tante sepupu ya, bapak kita sepupu dengan tante itu, ini bukan mahram. Ya, sampai sini. Demikian pula sepupunya nenek, itu bukan mahram. Sepupunya kakek misalnya dari perempuan, ini bukan mahram. Jelas? Ya, jadi sepupu satu kali, sepupu dua kali, yang sejajar dengan kita atau di atas kita atau nenek kita sepupunya nenek, ini semua bukan mahram. Jelas? Ini 7 mahram karena nasab, pertalian darah. Kemudian 7 mahram karena susuan. Ya. 7 mahram karena susuan persis sama seperti nasab tadi. Tinggal diganti saja dengan susuan. Misalnya tadi yang pertama ibu. Maka kalau susuan kita bilang ibu susuan. Yang kedua anak. Kalau susuan berarti anak susuan. Saudari perempuan berarti saudari susuan. Kan demikian seterusnya. Jadi ada 7 juga. Cuman dari kacamata susuan. Ini masalah susuan nanti butuh penjabaran sebenarnya. Mungkin kalau bagi kita tinggal dikasih pindah, tapi tidak sesimpel itu ya. Ada butuh pembahasan, tapi intinya seperti itu. Jelas ya? Jadi 7 sebab karena nasab, itu juga sebab yang sama karena susuan. Baik. Kemudian 4 sebab karena pernikahan. 4 sebab karena pernikahan. Ya, ini gara-gara kita menikah dengan istri kita. Makanya istri bukan mahram. Makanya kita boleh menikah sama dia. Tapi gara-gara kita menikah dengan dia, ada orang-orang yang tadinya bukan mahram berubah jadi mahram kita karena ada pernikahan. Jelas? Ya. Ada 4. Yang pertama adalah ibu mertua. Ini bagi laki-laki ya, ibu mertua. Ibu mertua. Yang kedua apa? Menantu perempuan. Ya. Istri saya punya ibu, yang pertama ya, ibu mertua. Itu mahram bagi saya. Ya, sampai sini. Yang kedua menantu perempuan. Anak saya punya anak laki-laki menikah dengan perempuan. Nah, perempuan ini anak mantu saya. Ini mahram juga. Yang kedua. Yang ketiga adalah ibu tiri. Saya punya bapak. Ya, ada seorang punya bapak, meninggal istrinya, meninggal mamanya ya. Terus dia nikah lagi sama perempuan. Jadinya ini ibu tirinya. Maka anak ini mahram bagi ibu tirinya. Ya, sampai sini? Iya, bagi ibu tiri. Kemudian yang keempat adalah anak tiri perempuan. Saya menikah dengan perempuan janda, ada anaknya. Itu anak tiri saya, itu mahram bagi saya. Ya, dengan syarat sudah berhubungan suami istri. Dengan syarat sudah berhubungan suami istri. Kalau ada seorang menikah dengan janda, belum sempat berhubungan suami istri, cerai, maka itu bukan mahramnya. Itu anaknya bukan mahram. Harus ada hubungan suami istri dulu, baru apa? Dihukumi mahram. Jelas sampai sini? Baik. Nah, ini 18 mahram. Berarti kalau perempuan tinggal dibalik ya. Perempuan mahramnya siapa? Oh, bapak, anak laki-laki, saudara laki-laki, om dari bapak, om dari ibu, anak ponakan laki-laki dari saudara laki-laki, ponakan laki-laki dari saudara perempuan. Kan begitu, tinggal dibalik saja. Ya, dalam nasab, dalam susuan juga seperti itu. Kalau masalah pernikahan bagi seorang perempuan, yang pertama bapak mertua, yang kedua menantu laki-laki, yang ketiga bapak tiri, yang keempat anak laki-laki, anak tiri laki-laki. Kan begitu ya? Ya, tinggal diputar saja kalau perempuan. Ini 18 mahram. Selain daripada ini tidak ada yang mahram. Dan semua mahram ini, mahramat ini semuanya, ini mahramnya alat ta'bid. Apa itu alat ta'bid? Jadi mahram selama-lamanya. Yakni misalnya istri, mertua. Mertua itu kapan kita sudah menikah dengan istri, maka mertua itu mahram kita. Walaupun istri sudah meninggal, walaupun istri kita ceraikan, maka ibu mertua tetap mahram. Tidak boleh menikahi ibu mertua walaupun kita cerai sama anaknya. Tidak boleh. Dia sudah pernah jadi ibu kita. Nggak boleh. Sampai sini? Atau misalnya bapak kita duda menikah dengan perempuan, maka dia ibu tiri kita. Sampai sini? Ibu tiri, maka itu mahram kita. Nanti bapak kita cerai dengan ibu kita, tidak boleh kita nikah dengan perempuan itu, tidak boleh. Dia sudah pernah jadi ibu kita. Ya, sudah pernah jadi ibu tiri kita, tidak boleh. Sudah jadi mahram. Jadi haramnya itu alat ta'bid selama-lamanya. Jadi walaupun dia sebabnya adalah pernikahan, maka ketika pernikahan putus, kemahramannya tidak putus. Ya, sampai sini? Kemahramannya tidak mengikut kepada pernikahan. Memang nikah itu menjadi sebab kemahraman, tapi ketika dia putus bukan berarti kemahramannya juga putus. Jelas sampai sini? Nah,
Taib, wallahu a'lam bissawab. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf." Jangan kalian menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak kalian, yakni ibu tiri kalian. Walaupun bapakmu sudah cerai dengan ibu tirimu, tidak boleh kamu nikahi perempuan yang sudah dinikahi oleh bapak tirimu, oleh bapakmu. Menunjukkan bahwa walaupun pernikahan putus, hubungan kemahraman tidak putus. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Ini 18 mahram ini. Nah, kalau laki-laki dengan perempuan bersentuhan kulit dan mereka ada hubungan mahram, salah satu dari 18 mahram tadi, maka tidak membatalkan wudunya. Tidak membatalkan wudunya. Tapi kalau tidak ada hubungan mahramnya, ya batal wudunya. Baik. Syarat yang terakhir, min ghairi hail, tanpa ada pelapis. Tanpa ada pelapis. Kalau ada pelapis, misalnya kain dengan kain seperti ini bersentuhan, ya tidak ada masalah. Atau salaman, ya, misalnya salaman, tapi yang perempuan pakai sarung tangan, tidak batal wudunya. Kita tidak bicara masalah boleh tidak boleh, ya. Kita bicarakan batal wudunya atau tidak. Tidak batal wudunya, walaupun pelapisnya itu tipis, walaupun pelapisnya transparan, seperti dia pakai sarung tangan plastik, ya, kemudian bersentuhan, tidak batal wudunya. Yang penting ada pelapis, ya. Wallahu alam bissawab. Taib, ini pembatal wudu yang ketiga. Kapan terpenuhi 1, 2, 3, 4, 5? Kapan terpenuhi 5 syarat ini? Perhatikan, kapan terpenuhi 5 syarat ini, maka batal wudunya yang menyentuh dan yang disentuh, dua-duanya batal. Yang menyentuh dan yang disentuh, dua-duanya batal. Mau yang menyentuh atau yang disentuh itu sengaja atau tidak sengaja, terpaksa maupun tidak, batal wudunya. Kita sampai sini. Wallahu alam bissawab. Kemudian sedikit tambahan, ada momen-momen tertentu di mana seorang itu sulit untuk menghindar bersentuhan dan akan sangat menyulitkan kalau dia harus mengulangi wudu setiap bersentuhan. Salah satu momen yang disebutkan oleh para ulama adalah ketika tawaf atau sa'i. Ketika tawaf atau sa'i itu, walaupun kita tidak mau bersentuhan, kadang-kadang kita disentuh dengan perempuan yang bukan mahram. Iya. Jelas sampai sini? Nah, kalau dia bersentuhan terus batal wudunya, kan batal juga tawafnya. Bukan batal tawafnya. Tawafnya berhenti, dia harus keluar berwudu dulu. Kan secara hukum kan begitu. Kapan di tengah tawaf dia bersentuhan dengan bukan mahram, dia harus keluar, berwudu kembali, baru masuk kembali di tempat di mana wudunya batal. Enggak boleh di posisi di depannya. Harus di tempat di mana wudunya batal atau mundur sedikit, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh di depannya. Jangan batalnya di sini, misalnya dia mutar begini ya. Dia batal di sini, dia keluar kembalinya ke sini, atau tidak syah tawafnya. Putaran itu tidak dianggap syah. Tapi kalau dia batalnya di sini terus dia keluar baru baliknya di sini, mundur, tidak masalah. Ya. Nah, cuman dalam kondisi haji, mungkin kalau umrah di bulan-bulan normal, mungkin masih memungkinkan ya karena kurang jamaah misalnya. Tapi hatta di luar bulan haji sekalipun, kalau memang membludak jamaahnya, kemudian kesulitan bagi dia untuk keluar setiap kali sentuhan keluar, maka di sini dia boleh bertaklid, mengikuti pendapat Imam Ahmad. Ya. Untuk memudahkan dirinya, dia boleh mengikuti pendapat Imam Ahmad yang mengatakan tidak batalnya wudu kalau sentuhannya tanpa syahwat. Jadi Imam Ahmad juga berpendapat sentuhan perempuan laki-laki batal wudu, tapi beliau mempersyaratkan kalau pakai syahwat. Kalau tidak pakai syahwat maka tidak batal wudu. Jelas ya? Pendapat beliau ini kurang tepat dari kacamata usul fikih, kurang tepat. Karena syahwat itu tidak mundhabit, tidak suatu ilat yang tidak jelas. Ada orang punya syahwat, ada orang tidak, kan? Umurnya sama tapi satunya syahwat, satunya tidak. Dan Islam tidak pernah mengaitkan hukum dengan sifat yang ghairu mundhabit, sifat yang tidak tetap gitu. Pasti tetap. Makanya patokannya adalah bersentuhan karena itu ilat yang jelas. Walaupun pendapat Imam Ahmad ini dari sisi kacamata usul kurang kuat, sampai sini, tapi boleh berpendapat dengannya dalam kondisi dibutuhkan seperti itu. Jelas ya? Daripada dia harus berwudu keluar, nanti sentuhan keluar lagi, menerobos jamaah sulit, ya. Maka dia boleh mengikuti pendapat Imam Ahmad yang mengatakan kalau saya disentuh selama saya tidak syahwat, tidak batal wudu. Tetap lanjut tawafnya, tidak ada masalah. Jelas ya? Wallahu alam bissawab. Baik, ini pembatal wudu yang ketiga. Pembatal wudu yang terakhir, yang keempat, sebelumnya, kalau dia ragu-ragu sentuhan atau tidak, maka hukum asalnya wudunya tidak batal.
Misalnya dia dengan istrinya boncengan, habis berwudu pergi sholat di masjid. Ya, kemudian senggolan, terus tiba-tiba ragu-ragu ini yang nyenggol tadi kulit dengan kulit atau apa namanya kuku saja, kuku yang kena tangannya atau tidak. Kalau ada keraguan-raguan batal atau tidak, maka hukum asalnya tidak batal. Ya, sampai sini, karena hukum asal seorang yang sudah berwudu, wudunya tetap syah dan tidak batal sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa terjadi pembatal wudu. Ya, jadi kalau ragu-ragu sentuhan atau tidak, maka tidak batal. Baik. Kalau ada orang yang terpercaya mengabarkan kepada kita bahwa kalian tadi sentuhan kulit dengan kulit, maka diterima, batal wudunya. Ya, batal apa? Batal wudunya. Wallahu a'lam. Pembatal wudu yang terakhir. Sudah azan kayaknya. Belum? Ya. Pembatal wudu yang keempat, ar-rabi, yang keempat, massu qubulil adami au halaqati duburihi bi batni rahati au butunil ashabi. Ar-rabi, massu, menyentuh kubul manusia atau dubur manusia, lubang dubur manusia, menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari jemari. Menyentuh dengan bagian dalam ini. Menyentuh kubul zakar laki-laki maupun perempuan, dan menyentuh dubur laki-laki maupun perempuan dan disentuh dengan bagian dalam telapak tangan, maka ini membatalkan wudu. Kalau dia menyentuh dengan bagian punggung telapak tangan, tidak batal wudunya. Atau dia menyentuh dengan bagian pinggir ini, bagian pinggir atau bagian ujung jari jemari, ini juga tidak batal. Jadi, ya. Seandainya misalnya sekedar contoh saya untuk memperjelas contoh. Seandainya laki-laki habis berwudu, dia menyentuh kemaluannya dengan di antara sini, maka tidak batal wudunya. Antaranya, maka tidak batal wudunya. Kenapa? Karena ia membatalkan wudu kalau bagian dalam yang disentuh. Ya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mamassa dzakarahu falyatawaddo." Siapa yang menyentuh zakarnya, kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Kalimat massa ini menyentuh apa yang dimaksud di sini? Ditafsirkan dalam riwayat lain, man afdha ila dzakarihi, ya, man afdha ila dzakarihi min ghairi hail falyatawadda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang melakukan ifdha, menyentuh dengan ifdha pada kemaluannya tanpa pelapis, maka apa? Hendaknya dia berwudu. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ifdha dalam bahasa Arab adalah menyentuh dengan bagian dalam ini. Kalau menyentuh dengan bagian ini tidak dikatakan ifdha. Ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah adalah hujjah dalam bahasa Arab. Yani ucapan beliau bisa dijadikan dalil dalam bahasa Arab. Kita sampai sini? Nah, maka kalimat massa dalam hadis ditafsirkan dengan hadis yang lain ifdha. Jadi bukan sekedar mas, tapi al-ifdha, yani menyentuh dengan bagian dalam. Karena itulah menyentuh dengan punggung, menyentuh kemaluan dengan kuku, menyentuh dengan di antara jari jemari ini, pinggiran jari jemari ini tidak batal wudunya. Apalagi menyentuh dengan anggota tubuh yang lain, menyentuh dengan kaki dan seterusnya, tidak batal wudunya. Kita sampai sini? Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, yang membatalkan wudu di sini masuk menyentuh, yakni menyentuh tanpa pelapis. Kalau dia menyentuh tanpa pelapis tidak batal wudunya. Misalnya dia menyentuh kemaluannya dari luar celananya, dari luar handuknya, misalnya. Ini tidak ada masalah, tidak batal wudunya. Karena yang membatalkan wudu kalau disentuh langsung tanpa pelapis. Kapan disentuh tapi pakai pelapis, walaupun tipis pelapisnya, maka tidak batal wudunya. Ya. Yang mana yang batal kalau disentuh? Kata beliau kubul. Kubul. Yang mana yang namanya kubul? Kalau laki-laki, kubul itu adalah batang kemaluannya, dari dari pangkalnya sampai kepalanya. Itu yang membatalkan wudu kalau disentuh. Adapun 2 biji zakarnya tidak batal wudu kalau disentuh. Bulu kemaluan tidak batal kalau disentuh. Selangkangan tidak batal kalau disentuh. Jadi yang membatalkan kalau disentuh pada laki-laki hanyalah zakarnya saja. Jelas sampai sini, kemaluannya saja. Adapun di sekitar kemaluan tidak membatalkan wudu. Jelas? Itu pada laki-laki. Kalau pada perempuan, yang membatalkan wudu kalau disentuh adalah bagian yang menutup pada kemaluannya, bukan pada bagian yang disunat. Kemaluan perempuan pada bagian yang disunat kalau disentuh oleh perempuan tidak batal wudunya. Ya.
Cuma disentuh bagian luar tok ya, hatta pada bagian yang disunat sekalipun disentuh tidak batal wudunya. Jadi pada perempuan nanti membatalkan kalau yang disentuh adalah dua bibir kemaluannya, ya, yang menutup. Ya, sampai sini. Ya, itu yang membatalkan wudu. Adapun di luar daripada dua bibir kemaluan pada perempuan, kalau disentuh oleh perempuan tersebut maka tidak batal wudunya. Ya, sampai sini. Ini bedanya laki-laki dan perempuan. Nah, adapun pada dubur, laki-laki dan perempuan patokannya adalah halqati dubur, yaitu bagian yang menutup pada dubur. Ya, bagian yang menutup pada dubur, bibirnya dubur. Itu yang kalau disentuh membatalkan. Adapun daerah di sekitar bibirnya dubur kalau disentuh tidak membatalkan wudu. Apalagi pantat dan semuanya itu tidak membatalkan wudu. Nah, sampai sini. Jadi harus patokannya jelas yang mana yang kalau disentuh membatalkan wudu. Jelas sampai sini. Jadi pada laki-laki hanya kemaluannya tok. Adapun sekitarnya tidak batal. Pada perempuan hanya bibir vaginanya saja, sekitarnya tidak membatalkan wudu. Adapun pada dubur maka bibir duburnya saja, lingkaran duburnya saja. Adapun sekitarnya tidak membatalkan wudu. Jelas? Ya. Wallahu alam bissawab. Kemudian sudah azan? Ya, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله
Taib. Kemudian di sini syaratnya nanti batal wudu adalah kalau yang disentuh adalah kubul dan dubur adami, manusia. Maka kalau yang disentuh kubul dan duburnya hewan tidak batal wudu. Sentuh kubulnya atau duburnya kucing misalnya atau sapi, kuda, tidak batal wudu. Ya, tidak batal apa? Tidak batal wudunya. Jadi harus adami, manusia. Ya, kalau menyentuh kemaluan jin juga tidak batal wudunya. Tidak batal apa? Wudunya, karena syaratnya harus adami, harus manusia, anak Adam maksudnya. Maka kalau menyentuh kemaluan kubul ataupun dubur manusia, maka batal wudunya. Manusia di sini umum. Mau manusianya tua, muda, kecil, bahkan anak bayi sekalipun. Jadi tidak ada persyaratan di sini. Bahkan anak bayi sekalipun batal wudunya. Ada ibu sudah berwudu ini ibu cebok anaknya, dia sentuh kemaluan anaknya, bayi masih kecil, hatta bayi sekalipun dia cebok, ya batal wudunya si ibu. Kalau sampai sini batal wudunya si ibu. Dan tidak membutuhkan dua orang, hatta satu orang dia sendiri menyentuh kemaluannya. Beda kalau tadi kan laki-laki dan perempuan harus ada yang menyentuh sama harus ada yang disentuh, harus ada dua pihak. Kalau ini biar sendirian. Seorang menyentuh kemaluan dia sendiri batal wudunya. Jadi tidak mesti harus terjadi dari dua orang, walaupun satu orang. Ya. Jadi selama dia manusia, kapan disentuh, mau mahram maupun bukan mahram, mau dewasa, anak-anak, bahkan bayi sekalipun batal wudunya. Mau masih hidup maupun sudah mati, batal wudu. Sampai sini. Kalau ada orang ya sudah berwudu terus menyentuh kemaluan jenazah misalnya, satu dan lain hal apapun alasannya, batal wudunya dia. Adapun jenazah tidak ada masalah, tidak perlu dimandikan ulang, enggak. Tapi dianya yang menyentuh ini, yang hidup ini, batal wudunya. Jelas sampai sini? Nah, ini syaratnya. Nah, kapan terpenuhi semua syarat ini, maka yang batal wudunya adalah yang menyentuh. Sementara yang disentuh tidak batal wudunya. Beda kalau tadi sentuhan laki-laki perempuan, batal wudunya yang menyentuh dan yang disentuh. Tapi dalam masalah menyentuh kemaluan ini, yang batal wudunya adalah yang menyentuh. Adapun yang disentuh tidak batal wudunya. Tidak batal apanya? Wudunya. Contoh, anak laki-laki sudah mumayyiz, tapi belum balik, sudah mumayyiz umur 7 tahun. Tapi atau 6 tahun mungkin, atau mungkin 5 tahun mumayyiz. Ya, tapi belum balik. Wudunya kan sudah syah. Dianya berwudu, mamanya juga berwudu. Ya. Setelah berwudu, misalnya di kamar mandi, habis mandi dia masih telanjang, misalnya anak kecil ini, berwudu dia. Setelah berwudu dengan ibunya tidak sengaja menyentuh kemaluan anak laki-lakinya ini. Padahal dua-duanya sudah berwudu. Maka yang batal wudunya adalah si ibu. Adapun si anak wudunya tidak batal. Si anak wudunya tidak batal, karena dalam bab ini yang batal hanyalah yang menyentuh, adapun yang disentuh tidak batal. Sudah sampai sini? Allahu taala alam bissawab. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan pembatal wudu. Ada soal sampai sini?